di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Menurut data dari sampelnasional.go.id, pada tahun 2025, masih ada sekitar 75% sampah di Indonesia yang belum terkelola dengan baik. Dan ada 521 tempat pembuangan akhir di Indonesia, yang mana wilayah tersebut menjadi wilayah yang sangat rentan terhadap penyakit, pencemaran, dan juga kualitas lingkungan. Lalu, menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2021, hanya ada 41,3% individu di Indonesia yang berhasil menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara baik. Lalu, bagaimana dengan mereka yang hidup di wilayah tempat pembuangan akhir? Jadi kemarin kami sudah melakukan wawancara kepada remaja putri di sekitar TPA Cempol berinisial Z, usianya 15 tahun, dia duduk di kelas 9 SMP. Setelah bertemu dengan remaja ini, kita penasaran bagaimana sih kehidupan sehari-harinya, apakah mereka terganggu, ataukah mereka sudah terbiasa dengan kehidupan sehari-harinya seperti itu. Dan dari wawancara tersebut, kami ingin menggali informasi bagaimana remaja-remaja sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata yang cukup menarik ini, remaja ini sudah mengetahui apa itu perilaku hidup sehat dan bersih. Ternyata tidak semua remaja di sekitar TPA itu minim ya pengetahuan mengenai PHBS. Dan remaja ini sudah tinggal di TPA sekitar 15 tahun dari sejak dia lahir. Jadi dia sudah terbiasa dengan kehidupan di sekitar TPA yang mungkin tidak sebersih dari lingkungan biasanya. Dan juga ternyata dulunya remaja ini sempat mengalami sesak ketika mencium bau tidak sedap dari TPA tersebut. Namun sekarang dia sudah tahu bagaimana cara mengatasinya, yaitu dengan cara keluar rumah sebentar untuk mengurangi rasa sesaknya, seperti itu katanya dari remaja tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, remaja ini sudah menerapkan hidup sehat. Yang pertama, seperti pola makan itu sudah 3 kali sehari, kemudian personal hygiene seperti mandi 2 kali, dan juga kebersihan saat menstruasi. Dia sudah mengetahui dari PDAM, jadi sudah dipastikan untuk air di sekitar TPA itu sangat bersih ya, tidak dikarenakan tinggal di TPA jadi airnya sangat kumuh atau kotor, tidak. Ternyata sudah terpenuhi dari PDAM tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk remaja putri di sekitar TPA tidak hanya remaja putri, namun juga warga sekitar sudah mengetahui bagaimana pola hidup yang bersih dan sehat di sekitar TPA, seperti itu. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah perilaku sadar untuk meningkatkan kesehatan diri dan lingkungan. Nah, PHBS ini sangat penting bagi remaja untuk mencegah penyakit dan juga meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Salah satunya bisa dengan personal hygiene pada saat menstruasi. Caranya, yang pertama, mengganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang berbahan katun dan juga bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, membersihkan area kewanitaan dari arah depan ke belakang. Dan yang terakhir, mencuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan pembalut. Selain menjaga kebersihan diri, remaja juga perlu memperhatikan asupan gizi agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah lemas. Konsumsi makanan dengan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, sayur, buah, dan minum air putih yang cukup. Khusus remaja putri juga perlu mengonsumsi tablet tambah darah atau TTD setiap minggu secara rutin untuk mencegah anemia, terutama karena saat menstruasi tubuh kehilangan darah. Lalu bagi remaja yang tinggal di lingkungan sekitar TPA, menjaga kesehatan diri juga perlu dilakukan dengan lebih ekstra. Usahakan untuk memakai masker ketika udara dirasa kurang baik, rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, dan melakukan 3M untuk mencegah DBD, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi bisa menjadi sarang nyamuk. Dengan langkah sederhana ini, kita bisa tetap sehat dan terlindungi meskipun tinggal di lingkungan yang beresiko terkena pencemaran. Oleh karena itu, mari kita cegah dengan hidup bersih. B. Bersihkan sampah dan juga lingkungan sekitar. E. Enyahkan sarang nyamuk dan air menggenang. R. Rajin membersihkan diri dan menjaga kebersihan seperti cuci tangan pakai sabun, ganti pembalut maksimal 6 jam sekali, dan juga mandi 2 kali sehari. S. Simpan makanan di tempat tertutup dan juga santap makanan bergizi. I.
Ikuti pemeriksaan kesehatan rutin dan istirahat yang cukup. H. Hindari pembakaran sampah dan juga asap serta pencemaran udara.